Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah rohmu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Dan semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri dan bersatu denganmu, dan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini gereja merayakan suatu misteri agung dalam iman kita, yaitu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Setelah merayakan peristiwa besar dalam sejarah keselamatan Paskah, kenaikan Tuhan dan Pentakosta, kita diajak untuk merenungkan dan merayakan inti terdalam dari iman Kristiani, bahwa Allah yang kita sembah adalah satu, tetapi hadir dalam tiga pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal bukanlah suatu konsep yang mudah dipahami secara akal sehat manusia, tetapi merupakan kebenaran iman yang diwahyukan oleh Yesus sendiri. Melalui kehidupan, pengajaran wafat dan kebangkitannya, Yesus memperkenalkan kita kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menghidupkan. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita melihat bahwa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus adalah sebuah perayaan misteri yang terdalam dari iman kita. Kita tidak hanya merayakan Allah yang jauh di atas langit, tetapi Allah yang hadir dekat, hadir dalam hidup kita, dalam sejarah, dalam kasih, dalam keluarga, bahkan dalam luka dan duka, serta dalam pengharapan kita. Tritunggal Maha Kudus bukan soal rumusan 3 sama dengan 1, tetapi tentang siapa Allah itu bagi kita dan siapa kita ini bagi Allah. Ia adalah Allah yang rela menjadi Bapa kita, sahabat kita, dan kekuatan kita. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Yesus tahu bahwa para murid belum siap. Mereka masih bingung, takut, dan belum mengerti rencana Allah sepenuhnya. Tapi Yesus tidak marah, tidak memaksa. Sebaliknya Ia berjanji, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Inilah wajah Allah dalam Tritunggal. Allah yang sabar, yang menuntun, yang berjalan bersama kita. Tidak langsung menuntut pengertian, tetapi memimpin dengan kasih. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita renungkan lebih lagi. Allah Bapa adalah sumber kasih. Ia yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih dan cintanya yang begitu besar. Setiap napas, setiap detak jantung adalah hadiah darinya. Ia Bapa yang setia, yang menunggu kita kembali setiap kali kita jatuh ke dalam dosa. Ia tidak pernah lelah mengasihi, walau kita sering lupa bersyukur. Yesus Sang Putra adalah wajah Allah yang terlihat.
Yesus datang sebagai manusia agar kita melihat dan bisa menyaksikan serta menyentuh kasih Allah itu sendiri. Ia makan bersama orang berdosa. Ia menyembuhkan dan menyentuh orang sakit, menangis bersama yang berduka. Di salib, Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati tidak takut untuk terluka demi menyelamatkan yang dikasihinya. Roh Kudus adalah napas Allah dalam hidup kita. Ia hadir dalam keheningan hati kita, dalam doa, dalam kebijaksanaan yang tiba-tiba muncul di saat sulit, dalam keberanian untuk mengampuni, dalam ketakutan untuk mencintai tanpa batas, bahkan tanpa balas. Roh Kudus adalah Allah yang tinggal dalam kita, bukan sekedar pengunjung tetapi sahabat sejati yang menuntun kita hari demi hari. Saudara-saudari sekalian, kita tidak perlu menjadi teolog untuk merayakan Tritunggal. Kita cukup melihat ke dalam hidup kita. Ketika seorang ibu rela bangun tengah malam untuk anaknya, di situ kasih Bapa hadir. Ketika seorang sahabat setia menemani di masa sulit, di situ Yesus hadir. Ketika hati kita tersentuh untuk membantu orang lain tanpa pamrih, disitulah Roh Kudus bekerja. Tritunggal bukanlah soal angka, tapi soal cinta yang saling memberi, saling menerima, dan saling menghidupi. Dan kita sebagai gereja dipanggil untuk menjadi cermin kasih Tritunggal itu. Hidup rukun dalam keberagaman, mencintai meski berbeda, menjadi satu dalam iman, harapan, dan kasih. Di paroki kita atau dimanapun kita, yang terdiri dari berbagai latar belakang, suku, bahasa, pendidikan, pengalaman, kita bisa menjadi gambaran Allah Tritunggal jika kita bersatu dalam kasih. Jangan hanya duduk berdampingan di gereja, tapi mari saling mengenal, saling memperhatikan, dan saling menumbuhkan, menguatkan dalam iman. Saudara-saudari, percayalah Allah tidak jauh, Ia sangat dekat. Dalam Tritunggal kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Bapa mengasihi kita, Yesus menyelamatkan kita, dan Roh Kudus membimbing, menuntun, menguatkan kita. Maka marilah kita hidup dengan penuh syukur dan saling mengasihi. Jadikan keluarga kita, lingkungan kita, dan paroki kita sebagai ikon kasih Tritunggal Maha Kudus. Karena kasih yang sejati seperti Allah Tritunggal tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk yang lain. Kasih yang melimpah dan tumpah keluar dari dirinya, bebas tanpa batas. Tuhan memberkati kita semua dalam mewujud nyatakan kesatuan relasi cinta Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam hidup kita. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, dan semoga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.